ada pada jumhurul ulama min madzahibil arba'ah, sepakat bahwa seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja maka dia berdosa besar, tapi dia nggak sampai statusnya kafir, ya, sampai dia murtad dari Islam ini. Karenanya dia tetap diwajibkan untuk mengganti sholat yang tertinggal tadi. Ya, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, Al-Hanabilah sepakat orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tetap wajib mengganti sholatnya dengan sholat qadha. Ya, jadi yang sengaja saja yang bertahun-tahun tadi, ya, itu masih wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, nah bagaimana tata cara qadha sholat? Saya singkat aja. Saya mengambil pendapat ulama Al-Malikiyah. Ya, ulama Al-Malikiyah mengatakan begini: kalau ada orang punya hutang mengqadha sholat, dia tidak bisa berasik-asik sholat sunnah sebelum yang wajibnya diselesaikan. Caranya bagaimana? 1 hari sholat untuk bayar 2 hari. Misalnya yang namanya qadha itu kan fi'lul wajibi ba'da waktihi, ya, kewajiban yang telah keluar daripada waktunya, sehingga sholatnya nggak kena larangan sholat. Habis subuh kita boleh sholat, habis asar kita boleh sholat, ya, bahkan tidak kena 3, ya, waktu-waktu itu di mana posisi istiwa, posisi di mana matahari baru beranjak mau terbenam, ya, matahari baru beranjak mau terbit, itu nggak kena, ya, maka boleh, ya, termasuk acak-acakan sholatnya juga boleh, karena memang tidak terikat dengan waktu. Misalnya 1 hari antum sholat dirapel, ya, habis sholat subuh, ya, ba'da syuruk, ya, setelah sholat maghrib sholat subuh selesai, antum rapel tuh, ya, untuk 2 hari sholat. Insya Allah sampai kapan? Sampai hutang sholatnya diyakini sudah selesai. Adapun yang terlupakan tidak terhitung, semoga dimakfu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan oleh Allah kesehatan untuk kembali bertemu dalam rangkaian kajian rutin keislaman yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita, Ustadz Ibnu Rahman Al-Duhuri, yang pada kesempatan siang hari ini insyaallah akan menyampaikan kajian, ya, dengan topik pondok sholat, ya, Ustadz, ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan sesi berikutnya pada Ustadz Al-Duhuri untuk memulai kajian kita siang hari ini. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Senyum 3 detik. Senyumnya 3 detik coba. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat Pak, ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan kepada kita kesempatan terbaik sambil menyelam keluar dari sungai dapat ikan. Jadi bukan sambil menyelam minum air kembung, tapi dapat ikan ini kita bawa ke rumah insyaallah. Ya, di antara kesibukan kita untuk urutan hajat-hajat dunia kita masih berkesempatan untuk menggali apa-apa yang pernah diajarkan lewat tangan-tangan para ulama kita, yang mudah-mudahan bisa disandarkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hujah yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, keluar dari materi sebelumnya, kita akan bicara tentang hukum mengqadha salat, ya. Ini barangkali untuk sebagian orang beranggapan bahwa tidak ada
qada terhadap sholat yang ditinggal gitu ya. Karena ada sebagian orang membaca hadis itu sepotong-sepotong, padahal hadis tentang bagaimana Rasulullah tidak memerintahkan seseorang untuk mengqada sholatnya, ini hadis khusus untuk wanita ya, yang kebetulan wanita itu sedang mendapatkan haid ya. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ya ditanya oleh banyak wanita tentang kondisi mereka yang dalam kondisi menstruasi. Ya, kemudian Nabi sampaikan ya, sebagaimana Rasulullah nu'maru biqada isyam ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mengqada ya puasa, wala nu'maru biqada is-shalah. Sementara kami tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqada salat. Hadis itu ya menyangkut ibrah ya, al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafaz. Ibrah adanya hadis itu adalah dengan adanya sebab yang khusus, bukan lafaz umum. Artinya khusus untuk wanita yang kebetulan mendapatkan darah haid, sehingga ada beberapa waktu sholat yang tertinggal selama masa haidnya itu, maka Islam tidak memerintahkan si wanita untuk mengqada sholatnya. Jadi nggak bisa kita pakai, itu buat perempuan bukan buat laki-laki ya. Baik, bagaimana hukum mengqada sholat ini? Qada menurut Imam Ibnu Abidin fi'lul wajibi ba'da waktihi. Yang namanya qada mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Yang namanya waktu sholat ya, ada yang namanya adaan. Kemudian apa lagi? Selain adaan apa? Keadaan, kemudian qadaan ya. Ada fi waktiha, ada ala waktiha, ada ba'da waktiha. Jadi yang namanya sholat itu waktunya ada 3 tuh. Ya, as-salatu ala waktiha, salat yang tepat pada waktunya yang bagaimana? Salatnya berjamaah di masjid bersama imam rawatib semenjak takbiratul ihram sampai dia salam. Ikutin imam 27 derajat. Kuculuk-kuculuk datang tuh orang terlambat. Ya, bikin jamaah baru. Itu bukan as-salatu ala waktiha lagi. As-salatu fi waktiha, tapi sholat ada dalam waktu ya, dimana ada waktu toleransi, masih masa waktu sholatnya. Jadi berbeda orang yang mengerjakan sholat pertama kali, rombongan pertama bersama imam rawatib ya, ketika adzan berkumandang dia kemudian sholat sunnahnya, kemudian menunggu iqamah ya, ikut semenjak takbiratul ihram bersama imam sampai salam. Itu yang disebut dengan as-salatu ala waktiha. Adapun jamaah yang berikutnya berjamaah juga tapi tidak mendapatkan 27 derajat. Berbeda. Ya, rombongan pertama ini berbeda. Jadi yang disebut dengan ala waktiha ya, salatnya fil masjid bil jamaah ma'al imam. Salatnya di masjid berjamaah bersama imam rawatib, imam tetapnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ba'da waktiha. Ya, ada orang yang sholat keluar daripada waktunya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya qada ya. Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Mengerjakan kewajiban ya, kewajiban setelah lewat daripada waktunya. Kemudian Imam Ad-Dardir ini salah satu ulama Al-Malikiyah. Beliau menyebutkan istidraku ma kharaja waktuhu. Mengejar ibadah yang telah keluar daripada waktunya, itu namanya qada. Ya, ada orang misalnya terlewat, dia tidak mengerjakan satu kewajiban. Yang kewajiban ini gak akan hilang. Ya, argonya jalan terus sampai kemudian dia mengganti, mengqadanya, dan ini salah satu bentuk wasilah ya, jalan untuk menebus ya atas kelalaian karena dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang wajib tadi ya. Nah, ketika ada seseorang mengerjakan
sebuah kewajiban, ada penghalang. Yang namanya penghalang nih pasti urusannya jadi uzur kan. Ya, ada sesuatu yang menghalangi dia dari melakukan salah satu ibadah wajib, misalnya salat, ternyata tidak membuat kewajiban salat jadi gugur. Contoh misalnya kerja di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, naik pesawat, naik mobil, ya Bekasi naik pesawat, ya itu ketika mau masuk maghrib dia pakai pulang, ya padahal bentar lagi maghrib dia pulang, terjebaklah dia ada di dalam mobil itu, mobil umum lagi, ya di jalan tol macet, azan maghrib berkumandang, dia mau turun susah, ngajakin supir-supir nggak biasa sholat maghrib, ya sehingga dia bingung tuh, ya sampai Bekasi, sampai rumahnya udah waktu isya. Nah ternyata dalam kondisi itu dia nggak bisa mengerjakan kewajiban. Kenapa? Di mobil penuh sesak, waktu maghrib datang, ya kemudian sampai di Bekasi, sampai rumahnya udah waktu isya. Nah bagaimana sholat maghribnya? Ini tidak akan gugur sampai dia kemudian mengerjakan sholat yang wajib itu, ya. Nah kemudian Imam As-Suyuti beliau mengatakan apa? Setiap orang yang dibebani kewajiban, kayak kita nih namanya orang sudah mukallaf, ya bukan mu'allaf, mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum-hukum taklifi. Kalau dia berbuat baik ada pahalanya, kalau berbuat maksiat ada dosanya. Ya bukan anak kecil lagi kita, orang udah mukallaf, ada hukum-hukum taklifi. Ya, setiap orang yang mukallaf, yang dibebani sebuah kewajiban untuk mengerjakan sesuatu, tiba-tiba dia tidak melaksanakannya, maka kata Imam As-Suyuti, dia wajib mengqadanya agar mendapatkan kemaslahatan. Ya, jadi sholat yang tertinggal, ya yang nggak sengaja gitu, karena ada uzur, maka wajib kita menggantinya, mengqadanya, supaya apa? Mendapatkan kemaslahatan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seluruh ulama sepakat pada dasarnya mengqadha atau mengganti salat yang terlewat adalah salah satu ibadah yang disyariatkan, bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam itu. Ya, jadi mengganti salat yang tertinggal itu berdasarkan ijma' ulama, ya sepakat bahwasannya ini kewajiban ada. Ya, sebagaimana ada beberapa dalil sunnah tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh misalnya ya dalam satu hadis, ya beliau bersabda, "Man nasya shalah," barang siapa yang lupa tidak mengerjakan salat, dia lupa tuh. Ya, ada orang yang subuhnya kesiangan. Ya, dia tidur apa namanya? Tidur bangke namanya. Tidur bangke itu biar dibangunin kayak apa juga susah. Ya, tidur bangke, ya. Adzan enggak kedengeran. Sekalinya dengar as-salatu khairum minan naum, kupingnya salah nangkep sinyalnya. Tersolat tenaon-naon katanya. Ya enggak salat enggak apa-apa, tidur aja dah. Dia enggak denger nih, asli nih. Tidur bangke, lupa segala-galanya, bangun jam 10. Ya, muntang-muntang libur nggak ngantor, bangun jam 10. Ya, pas melek kata Nabi apa? Fal yusalli idza dzakaraha, maka salatlah ketika dia ingat. Pada saat dia bangun, boleh nggak langsung salat? Boleh nggak? Nggak boleh, wudu dulu. Ya, masa iler kemana-mana langsung salat aja. Ini kalau kita mahamin hadis ini serampangan kan langsung ya, bangun langsung salat. Ya, fal yusalli idza dzakaraha, maka salatlah dia ketika dia ingat, karena Allah tidak mencatat hukum terhadap 3 orang. Pertama anak kecil sampai dia baligh, yang kedua orang tidur sampai dia bangun, yang ketiga orang gila sampai dia waras. Ya, nah orang yang nggak tahu itu, ya orang yang lupa itu dikiaskan seperti orang tidur. Kata Nabi apa? La kaffarata laha, tidak ada penebus ya atas peristiwa yang dia alami tadi, ya illa dzalik, kecuali dia ngerjain salat itu sendiri. Nah, jadi masya Allah nih, ya dalilnya ada gitu kan, ketika orang mengqadha salat, ya bagi untuk salat yang
tertinggal karena adanya uzur, ya. Nah, hadis itu ternyata muncul di peristiwa yang begitu panjang ceritanya nih. Saya bacain ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menyelesaikan perang Khaybar. Sara lailahu hatta idza adrakahul qara'ar rasa. Beliau kemudian ya pulang ketika di waktu malam, ya semua pada capek gitu. Beliau menghentikan pasukannya, pasukan kaum muslimin di tengah jalan untuk ngapain? Istirahat. Ya. Kemudian di waktu istirahat itu Nabi bersabda kepada Bilal, waqala li Bilal, ya, beliau berkata kepada Bilal, ikla lana lail ya Bilal. Ya Bilal, antum jangan tidur. Ya, suruh ngapain? Jaga malam. Tapi jaga malamnya enggak kayak security kita. Ya, jaga malamnya ngapain? Fasalla Bilalun ma quddirolah. Bilal jaga malamnya salat semalaman tuh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sementara wanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabuh. Sementara Rasulullah bersama para sahabat tidur. Falamma taqarabal fajr istanada Bilalun ila rahilati. Ya, ketika fajar hampir masuk, tiba-tiba Bilal capek juga, namanya orang perang, nyender di kuda tunggangannya. Ya, padahal muwajihal fajar, padahal waktu itu subuh hampir masuk. Faghalabat Bilalan ainah, tiba-tiba terpejamlah mata Bilal. Ya, sehingga pada waktu itu beliau tidur wahwa mustanidun ila rahilati. Tidurnya beliau nyender di kuda tunggangannya. Sehingga apa? Falam yastaiqiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabih. Maka tidak ada satupun orang ya yang terjaga. Rasulullah tidur, Bilal tidur, sahabat juga tidur. Hatta darabat syams, sampai kemudian tiba-tiba matahari memukul wajah mereka. Wah, antum kalau ditampar panas nggak mukanya? Nah, itu bahasa tuh, masya Allah. Jadi ternyata subuhnya udah kelewatan. Ya, matahari udah berasa anget di wajah. Ya, dan orang yang pertama kali bangun tidur siapa? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadan. Ya, beliau bangun pertama kali, yang dicari siapa? Bilal. Ai Bilal, nih Bilal gimana urusannya nih? Ya, disuruh jaga malam, ya subuhnya jadi kesiangan, ya gimana coba Bilal? Mana Bilal? Bilal ngadu, ya. Faqala Bilal akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Intinya, demi Allah ya Rasulullah, ya saya ngantuk juga, ya saya tertidur ya Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Rasulullah thumma tawaddu'a, kemudian Rasulullah berwudu. Ya, jadi jangan langsung sholat pas bangun, jangan langsung sholat, wudu dulu. Thumma tawaddu'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baterainya. Wa amara Bilalan faqamas salah, dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Fasalla bihimus subha, kemudian mereka pada salat subuh. Falamma qada salat, tatkala salatnya selesai, kemudian Nabi bersabda, man nasyas salah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia lupa, tidak mengerjakan salat, tertinggal kewajibannya, maka dia salat ketika dia ingat. Ya, jadi dalil tadi sedikit tapi ternyata ceritanya panjang banget gitu ya. Nah, ternyata ada dalam dalil-dalil sunnah ya. Termasuk yang berikutnya nih. Ketika terjadi perang Khandaq ya, anna Umar bin Al-Khattab jaa yaumal Khandaq ba'da ma gharabatis syams. Tatkala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya ada pada hari peperangan Khandaq, tiba-tiba datang ya
pada saat matahari terbenam. Sambil apa? Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Ya, pada waktu itu beliau yasubbu kuffar Quraisy, ya, memaki-maki orang kafir Quraisy. Jadi karena peperangan, ya, sampai kemudian masuk waktu maghrib, ya, menghadaplah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, makitu usalliyal asr hatta kadati syams taghrub. Ya Rasulullah, demi Allah, saya nih belum salat asar padahal udah masuk waktu maghrib. Apa kata Nabi? Wallahi ma sallaituha. Ya, demi Allah wahai Umar, saya juga belum salat asar. Ya, fakumna ila Buthan, dan Nabi kemudian berjalan menuju tempat yang namanya Buthan, tempat mata air, ya, fatawaddo'a lis-shalah, kemudian berwudu untuk melaksanakan sholat, ya. Nah, kemudian ketika beliau berwudu, ya, selesai berwudu, fasallal asra, ya, beliau mengerjakan sholat asar dulu. Ba'dama qarabati syam, padahal waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Tsumma shalla ba'daha al-maghriba, kemudian setelah itu beliau sholat maghrib. Jadi Masya Allah, gara-gara peperangan Rasulullah nggak sholat asar sampai waktu maghrib, ya, datang, beliau tetap mengqadha sholat asarnya, padahal baru saja berjihad, jihad amalan utama, ya, tapi tidak bisa mengalahkan kewajiban sholat, ya. Nah, kemudian juga Nabi pernah meninggalkan 4 waktu sholat masih dalam keadaan peperangan itu. Innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yaumal khandaq. Pada waktu peristiwa perang Khandaq, dalam riwayat ini Nabi disibukkan oleh orang-orang musyrikin pada peperangan itu sehingga beliau tidak bisa mengerjakan 4 salat. Ya, hatta zahaba minal lail, sampai waktu malam. Masya Allah, ya, ini kehendak Allah yang terjadi. Fa'amara Bilalan fa'adzana, kemudian beliau perintahkan Bilal untuk azan. Tsumma aqama, kemudian beliau berdiri, ya, iqamah, fa shalat zuhra, mengerjakan pertama salat zuhur dulu. Ya, tsumma aqama, kemudian beliau perintahkan Bilal untuk iqamah lagi, fa shalal asra, kemudian beliau mengerjakan salat asar. Tsumma aqama fa shalal maghriba, kemudian beliau perintahkan Bilal iqamah, ya, kemudian salat maghrib, kemudian terakhir beliau salat isya. 4 waktu salat dalam peperangan, berjihad di jalan Allah, ya, tidak kemudian mengalahkan kewajiban salat itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan timbang rapat doang, ya. Ya, rapat makan waktu gitu kan. Ya, perjalanan nggak seperti orang perang aja. Ya, ini banyak yang meninggalkan waktu salat padahal ada syariat mengaturnya itu. Nah, bagi siapa mereka yang tidak wajib mengqadha salat? Pertama, anak-anak, Bang, waktu kita masih kecil, kita nggak salat, pada saat kita baligh, kita nggak perlu mengganti itu salat-salat yang tertinggal pada saat kita masih kecil, ya, termasuk wanita haid atau nifas. Tapi ada kasus tertentu, Bu, ketika misalnya salat zuhur udah masuk, ya, bini kita asik aja di dapur, ya, sambil buka YouTube gimana caranya masak apa ayam merica-rica gitu, ya, dia nggak buru-buru salat. Tiba-tiba udah masuk waktu jam 1 atau setengah 2, ya, ketika dia mau ke hammam, ke kamar mandi, dia mau wudu, dia buang hajat, ya, disadari ternyata pada waktu itu dia mendapatkan darah haid, ya. Salatnya tadi udah masuk belum? Udah masuk. Nanti ketika dia dalam keadaan bersuci, ya, dia wajib untuk mengqadha waktu zuhur yang dia lalai tidak mengerjakannya. Padahal kalau dia bisa langsung ngerjain sebelum haid, ya, kewajiban itu ada, ya. Maka ini yang khusus. Tapi kemudian hari-hari ketika dia haid, dia meninggalkan waktu salat, tidak wajib untuk mengqadhanya. Termasuk orang yang baru masuk Islam. Selama dia kafir tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya, dia kemudian tidak perlu mengganti sholat-sholat dia pada saat dia masih belum muslim, ya.
dia nggak punya kewajiban mengqadha, ya. Kecuali ada orang muslim dia murtad. Orang muslim, orang Islam dia murtad. 2 tahun dia beragama lain, tiba-tiba masuk Islam lagi. Nah, dia wajib mengqadha kewajiban yang tertinggal. Bayar zakatul fitrnya, puasanya selama 2 tahun tuh. Ya, sholat wajib yang tertinggal sehari 5 waktu dikali berapa? 2 tahun dia wajib mengqadhanya itu. Ya, ini ulama sampaikan, diantaranya ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi orang yang murtad dari Islam itu ketika dia kembali masuk Islam, karena kebetulan negeri kita kan tidak menerapkan salah satu ya had Allah tentang orang murtad ini, ya. Kata Nabi apa? Man baddala dina faqtuluh. Barang siapa yang murtad daripada agamanya, dia mengganti agamanya, penggal kepalanya. Yang memenggal siapa? Pengadilan, hakim, pemerintah. Ya, ada orang nih murtad nih, kita ajuin ke pengadilan. Nanti pengadilan mediasi, diajak tobat, nggak mau, penjara cuma 3 hari. 3 hari masih nggak mau tobat juga, penggal kepalanya. Kenapa alasannya? Dia sesat, nggak boleh nyesatin orang. Kalau dia murtad dibiarkan tinggal di rumahnya, dia akan mempengaruhi keluarganya. Apalagi orang yang murtad ini termasuk ahlul quwwah, yang dia termasuk punya kekuatan, punya kekuasaan, ya, pemegang kekayaan di rumah tangga, itu bahaya sudah. Ya, ini karena negara kita tidak menerapkan salah satu had Allah terkait dengan orang murtad. Ya, mudah-mudahan orang yang murtad kemudian masuk Islam dimaafu oleh Allah, mudah-mudahan. Ya, nah pemaafan Allah ini harus diwujudkan dengan cara bagaimana dia mengganti, mengqadha kewajiban-kewajiban yang dulu selama dia murtad dia tidak mengerjakannya. Nah, itu bedanya. Bedanya dengan seorang yang mu'allaf yang baru masuk Islam, ya. Kalau masuk Islam dia kafir kemudian masuk Islam, ya, al-islamu yajubu ma qablah. Ya, sesungguhnya keislaman dia itu menghapuskan dosa-dosa sebelum keislamannya. Jadi ini yang menandakan bahwa kita masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah. Orang baru ngucapin 2 kalimat syahadat, tiba-tiba pulang, sholat aja belum, ngapa-ngapain belum, tiba-tiba meninggal, yadkhulul jannah, pasti masuk surga. Kita belum tentu nih, ya, amalan kita banyak, makanya jangan bergantung dengan amal. Gak cukup surga cuma sholat 5 waktu doang, ya, itu karena rahmat Allah. Satu aja dari sekian banyak rahmat Allah jatuh kepada kita, itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Ya, salah satu penyebabnya apa tuh? Kita mendapatkan rahmat, baca sholawat. Ya, kalau kita baca sholawat sekali, Allah bersalawat kita berapa kali? 10 kali Allah turunkan rahmat. Ya, salah satu rahmatnya sudah ada sama kita. Ini yang menghantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama sepakat wanita yang sedang mendapatkan darah haid dan nifas tidak dibolehkan untuk sholat. Ketika dia sholatnya ditinggal, tidak diperintahkan Allah untuk mengqadha sholat itu. Wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami, kata Sayyidah Aisyah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha sholat bagi wanita yang selama waktu menstruasi dia meninggalkan waktu sholat. Ya, nah ini yang kadang-kala yang saya sebut di awal tadi, ya, dimana hadis ini kadang dipotong di sini nih, wala nu'maru biqadha'is shalah, ya, kami tidak diperintahkan Nabi untuk mengqadha sholat, padahal ini sebab yang khusus, ya, untuk para wanita yang mendapatkan haid pada waktu itu. Nah, kemudian, ya, sebentar, ada penyebab sholat terlewat ini. Pertama tadi karena peperangan. Rasulullah pernah terlewat 4 waktu sholat dalam perang Khandaq, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita lewat nih. Yang kedua karena perjalanan, dalam kasus di mana seseorang sangat tidak mungkin untuk bisa mengerjakan sholat di atas kendaraan, ya, maka sholat yang terlewat itu wajib dibayar dengan melaksanakan sholat qadha. Kayak tadi itu, Jakarta Bekasi, mau maghrib antum pulang lagi, masuk tol kejebak macet, sudah waktu maghrib mau turun bingung, kenapa? Mobil umum, ya, kita mau sholat di atas kendaraan juga nggak memungkinkan. Akhirnya apa? Sholat terlewat sampai rumah sudah
Isya. Kalau mampirnya ke masjid, ya antum menemukan orang sholat isya berjamaah, antum sholat maghrib atau sholat isya? Isya berjamaah dulu, ya. Setelahnya baru kita sholat maghrib. Kalau di rumah boleh berurutan sebagaimana Rasulullah melakukan berurutan, ya waktu sholat yang ditinggalkan itu, ya. Yang ketiga karena sakit, seorang mengalami sakit yang parah sehingga tidak mampu mengerjakan sholatnya terlewat, maka diwajib mengganti sholatnya. Ada orang sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, pakai syarat ini nggak bisa. Contohnya apa? Ada orang ngalamin operasi, kan dibius tuh, ya ternyata operasinya cukup lama, ya efek pembiusannya juga memakan waktu sholat, beberapa waktu sholat dia kemudian terlewat. Pada saat dia sadar, maka dia wajib mengqadha sholat dia. Atau ada orang yang koma 3 bulan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, koma gitu kan. Nah ketika dia sadar, dia wajib mengqadha sholat yang tertinggal selama 3 bulan. Jadi masya Allah tuh, itu karena uzur aja. Ya sakitnya kita tidak kemudian lantas meninggalkan kewajiban sholat itu sendiri. Ya maka di situ ada kewajiban untuk mengqadha sholat kita, ya. Ini sudah tadi tentang haid atau nifas, di mana asal wanita mendapatkan darah haid atau nifas gugur kewajiban sholatnya. Tapi ada waktu tertentu, ya, khusus ketika waktu asar jatuh jam 3, sementara darah haidnya berhenti pada jam 2:55, artinya orang tuh masih bisa sholat walaupun tinggal 5 menit lagi, ya. Namanya as-sholatu fi waktiha, sholat ada pada waktunya, ya, walaupun makruh hukumnya karena sudah nanti ketika dia sholat khawatir sudah masuk waktu asar. Jadi zuhurnya itu, ya dia nggak sholat zuhur nih padahal sudah masuk, ya, dan ketika mau sholat, ya ternyata dia mendapatkan darah haid. Nah pada saat dia nanti bersuci, dia wajib mengganti sholat yang pada saat dia lalai mengerjakannya, dia mendapatkan haid, dia bayar sholat mengqadha yang tertinggal tadi, ya. Kemudian karena tidak adanya air atau tanah, seorang yang sholat dia kan butuh syarat sahnya. Salah satu syarat sah sholat apa? Bersuci kan, dengan air atau tanah. Ini air nggak ada, tanah nggak ada. Karena yang namanya tayamum itu nggak boleh yang namanya nempel di debu-debu tembok, debu lemari, apalagi nempel debu di jok-jok pesawat. Bahkan di pesawat nggak ada debunya gitu kan. Banyakan mana debu yang nempel di jok pesawat sama di udara. Harusnya muka kita di udara aja begini kan, kalau mau bertayamum gitu ya. Tapi jadi masalah tayamum itu dengan apa? Sa'idan thayyiba, tanah yang baik, tanah yang tidak mengandung najis, tanah yang kita pijak, bukan yang nempel di lemari, bukan yang nempel debunya di TV, itu penyakit namanya. Nah sementara kita nggak dapet tuh, ya ada keadaan tertentu kita kejebak, ya tiba-tiba sholat sudah masuk, air untuk wudhu nggak ada, tanah untuk tayamum nggak ada, bagaimana hukumnya? Kata ulama Al-Hanafiyah, orang yang nggak mendapatkan air atau tanah untuk dia bersuci, maka dia tetap diwajibkan melakukan gerakan seperti orang yang sholat, walaupun cuma dengan ruku dan sujud saja, ya. Nggak perlu baca Fatihah, nggak perlu baca ayat Quran yang lain. Nanti kalau ketemu air atau tanah dan dimungkinkan dia bisa sholat, maka wajib mengulangi sholatnya lagi. Jadi dalam kondisi tertentu kita tanpa wudhu, tanpa tayamum, sholat aja. Nanti kalau sudah ketemu material untuk bersuci, diulang lagi, kata ulama Al-Hanafiyah. Nah sementara ulama Al-Malikiyah ini orang yang punya penyakit di hatinya, cari yang enteng-enteng, ini yang diambil nih. Orang yang gak dapetin air atau tanah untuk dia bersuci, maka orang itu tidak mendapatkan syarat sah sholatnya. Nah ketiadaan syarat sah sholat itu, ya dia sholat kalau enggak wudhu, enggak tayamum, ya percuma. Karenanya ulama Al-Malikiyah mengatakan, ya gugurlah kewajiban orang itu sholat, ya. Dia tidak perlu sholat, dia tidak perlu mengulanginya lagi,
kalaupun itu bisa memungkinkan dia sholat, ya nggak perlu mengkodoknya, kewajiban sholat itu gugur dengan sendirinya pada saat tidak ada air dan tanah. Ini kata ulama al-Malikiyah. Sementara ulama asy-Syafi'iyah, orang yang nggak dapetin air atau tanah untuk dia bersuci, dia tetap wajib sholat, melakukan gerakan sempurna seperti orang sholat, dia tetap baca suratul Fatihah walaupun tanpa wudu dan tayamum. Ini niatnya apa? As-sholatu lil hurmatil wakti namanya. Sholat menghormati datangnya waktu doang. Jadi kalau dari Jakarta ke Bekasi antum macet, pakai kaidahnya ulama Syafi'i, mau wudu kan bingung, nggak bawa air, nggak ada tanah, ya antum sholat bisa nggak di atas kendaraan? Ya, kalau misalnya bisa, gerakan apa namanya, dia tetap sholat walaupun nggak wudu, nggak tayamum, tapi sekedar menghormati waktu saja. Yang ini nggak bisa gugur nih, ya. Fadilahnya apa? Faedahnya, kalau kita meninggal dunia, kita tercatat sudah melakukan sholat. Itu aja khawatiran ulama Syafi'iyah. Nanti pada saat memungkinkan, dia wajib untuk mengulangi sholatnya lagi. Sementara ulama Al-Hanabilah, orang yang nggak dapetin material untuk bersuci, dia tetap wajib melakukan sholat meski nggak wudu, nggak tayamum, dia pun nggak usah ngulangin sholatnya lagi. Itu udah dianggap sahih. Nah, 4 pendapat ini antum pilih, silahkan yang sesuai dengan kemampuan antum. Yang ngukurnya kemampuan, ya cari yang mudah, yang bisa kita melakukannya, bukan cari yang enak, bukan, ya, tapi yang mudah bisa kita melakukannya. Nah, kemudian yang keenam, karena tertidur, tadi sudah di awal sudah sampaikan, ya kalau ada orang yang tertidur, ya dia kemudian lupa daripada mengerjakan kewajiban seperti sholat misalnya, maka dia sholat ya ketika dia bangun. Ya, sebagaimana sahabat ini banyak yang apa namanya khawatir. Ya, beliau banyak bertanya kepada Rasulullah tentang gini, apakah orang yang ketiduran itu dikatakan orang yang meremehkan sholat? Orang yang namanya ketiduran begini, Pak, zuhur jam 12, ya tidurnya mah dari pagi, ya bukan 5 menit 10 menit mau zuhur cari gara-gara, ya dia tidur. Nah, ini namanya at-tafrid, ya. Orang yang ketiduran itu tidak menyengaja, dia tidak sengaja meninggalkan sholat karena ketiduran dia. Amma innahu laisa fin naum tafritun, kata Nabi. Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrid, meremehkan sholat. Ya, innamat tafrid, adapun orang yang tafrid, yang meremehkan salat, ya, antum pernah baca surat Al-Ma'un? Gimana bunyinya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini kaitannya dengan ini. Jadi orang yang dia menyia-nyiakan salatnya itu yang bagaimana? Ya, innamat tafrid ala man lam yusallis shalah hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Orang yang dianggap meremehkan sholat, dia udah masuk waktu sholat, tiba-tiba dia nggak ngerjain sampai ketemu waktu sholat berikutnya. Ini jadi masalah. Ya, kalau orang ketiduran tidak termasuk. Ya, jadi tidurnya bukan memang disengaja untuk menghindarkan kewajiban, tidak. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kita membaca dari sekian banyak peristiwa, ini menyangkut masalah kewajiban qadha karena adanya uzur. Bagaimana kalau ada orang sholat zaman muda, zaman jahiliyah dulu, zaman bengal-bengal kita dulu, ada sekian tahun nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, kalau dikumpulin 5 tahun nggak sholat. Ya, apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat masih wajib dia mengqadhanya? Ya, nah ini kita lihat ini, para ulama sepakat tanpa terkecuali bahwa bila seorang meninggalkan sholat karena ada udzur syar'i, maka dia wajib mengganti sholatnya meskipun waktunya telah lewat. Tapi ketika bicara tentang kasus orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, ulama ada sedikit berbeda nih. Apakah orang ini masih diwajibkan untuk mengganti sholat yang telah ditinggalkan itu dengan mengqadha sholatnya? Coba kita lihat nih.
Perbedaan itu dipicu untuk memahami salah satu hadis ya, tentang apa? Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya. Jadi yang disebut dengan kufur ini apa nih? Ya. Ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekafiran ini kufrun biduna kufrin. Jadi kufurnya itu bukan kufur sebenarnya. Tidak menyebabkan orang yang meninggalkan sholat jadi murtad. Orang yang cuma malas sholat tapi dia masih menerima kewajiban sholat itu sendiri, itu muslim yang bermaksiat, dia berdosa di hadapan Allah itu. Maka menebusnya dia wajib mengqadha'nya. Tapi kalau ada orang malas sholat, dia menolak kewajiban sholat itu sendiri, ini yang disebut dengan dia murtad daripada agama. Dia menolak salah satu ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun diantara 5 rukun Islam. Jadi kalau ada orang nolak sholat buat saya nggak wajib, nah, murtad dia. Secara lisan dia telah murtad. Beneran dia nggak sholat, dengan amal dia murtad. Dengan keyakinannya, oh dia tambah lagi, kelihatanlah kemurtadannya. Orang ini kudu syahadat ulang. Ya, kalau mau tobatnya Allah itu, ya syahadat ulang, buang i'tiqadnya, ya yang tadi yang salah, buang ucapannya, ya. Nah maka dia harus segera mengerjakan sholat itu sendiri. Ya. Nah pendapat pertama, tidak wajib qadha sholat bagi yang sengaja ditinggal bertahun-tahun. Tapi cukup apa? Tobat aja dah. Ya banyakin sholat sunnah. Ya kalau mungkin. Padahal fadilah sholat sunnah itu bukan untuk mengganti sholat yang bolong-bolong kita. Fadilah sholat sunnah, kata ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan apa? Fadilah adanya sholat sunnah rawatib, pengiring adanya sholat-sholat yang wajib itu, ya, itu untuk menyempurnakan kesunahan yang antum tinggalkan ketika kita sholat wajib. Contoh, ketika imam baca surah, baca Fatihah, baca surah yang kedua, antum kan harus mentadaburi itu bacaan itu. Ketika imam baca, pikiran antum kemana-mana, kan namanya gak khusyuk tuh, ya. Nah sholat sunnah itu untuk nambel kesunahan yang hilang pada sholat wajib, bukan nambel sholat yang pada bolong, ya, bukan itu. Contoh lagi, kiasnya apa? Puasa yang wajib kita tinggalin, wajib mengqadha nggak? Sekarang kita puasanya puasa Senin Kamis rajin, bisa nggak nambel? Nggak bisa. Ya itu aja terjadi perdebatan pada saat bagaimana seorang mau puasa Syawal dengan puasa qadha. Terjadi perdebatan ulama, boleh apa enggak, padahal dia punya utang. Ya ada ulama Al-Hanabilah bahkan mengharamkan orang puasa Syawal kalau belum bayar puasa qadhanya. Dan nggak pernah ulama menyatakan udah puasa Syawal niatnya 2 aja dah, ya 1 amalan 2 niat. Nggak ada pendapat itu. Nah jadi pendapat pertama suruh tobat, ya, tapi nanti disanggah nih, ya banyakin sholat sunnah katanya begitu. Nah ini kebetulan pendapat ini muncul dari pendapat ulama. Mohon maaf, saya hanya menukil pendapat dari guru saya, bahwa ini pendapat yang muncul bukan pendapat ulama fikih. Ya semisal Ibnu Hazm misalnya, beliau pernah mengatakan apa tuh, ya bahwa sholat yang tertinggal, ya itu nggak bisa diganti itu. Ya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mahalli beliau mengatakan apa? Wa amma man ta'ammada tarkus shalah hatta kharaja waqtiha. Sampai kemudian kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar, ya daripada waktunya, maka dia nggak bisa mengganti sholat selamanya. Ini ucapan Ibnu Hazm. Ya, beliau ini bukan spesifik ulama fikih. Justru ulama fikih sendiri ya menyatakan adanya mafhum mukhalafah, yang ada halangan saja wajib mengganti sholatnya. Apalagi yang nggak ada halangan, dia sengaja sholat, dia sengaja nggak sholat, maka kewajibannya lebih berat ketimbang yang ada uzurnya. Nah jadi ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik namanya.
Ya. Adapun beliau mengatakan perbanyak berbuat baik, yaitu sholat sunnah, mohon ampun nama Allah. Jadi ada dua pendapat nih. Satu pendapat gak usah mengqadha, tobat saja, banyakin sholat sunnah. Tapi pendapat yang kedua ini ada pada jumhurul ulama min madzahibil arba'ah, sepakat bahwa seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja maka dia berdosa besar, tapi dia nggak sampai statusnya kafir, ya, sampai dia murtad dari Islam ini. Karenanya dia tetap diwajibkan untuk mengganti sholat yang tertinggal tadi. Ya, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, Al-Hanabilah sepakat orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tetap wajib mengganti sholatnya dengan sholat qadha. Ya, jadi yang sengaja saja yang bertahun-tahun tadi, ya, itu masih wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, nah bagaimana tata cara qadha sholat? Saya singkat aja. Saya mengambil pendapat ulama Al-Malikiyah, ya. Ulama Al-Malikiyah mengatakan begini, kalau ada orang punya hutang mengqadha sholat, dia tidak bisa berasik-asik sholat sunnah sebelum yang wajibnya diselesaikan. Caranya bagaimana? 1 hari sholat untuk bayar 2 hari. Misalnya yang namanya qadha itu kan fi'lul wajibi ba'da waktihi, ya, kewajiban yang telah keluar daripada waktunya, sehingga sholatnya nggak kena larangan sholat. Habis subuh kita boleh sholat, habis asar kita boleh sholat, ya, bahkan tidak kena 3, ya, waktu-waktu itu dimana posisi istiwa, posisi dimana matahari baru beranjak mau terbenam, ya, matahari baru beranjak mau terbit, itu nggak kena, ya, maka boleh, ya, termasuk acak-acakan sholatnya juga boleh, karena memang tidak terikat dengan waktu. Misalnya 1 hari antum sholat dirapel, ya, habis sholat subuh, ya, ba'da syuruk, ya, setelah sholat maghrib sholat subuh selesai, antum rapel tuh, ya, untuk 2 hari sholat. Insya Allah sampai kapan? Sampai hutang sholatnya diyakini sudah selesai. Adapun yang terlupakan tidak terhitung, semoga dimakfu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali tentang hukum mengqadha salat. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Boleh nggak orang sholat untuk orang lain, ya? Dalam satu hadis beliau sampaikan begini, la yusalli ahadun an ahadin, tidak boleh seseorang sholat untuk orang lain, nggak boleh. Orang tua sakit nih, ya suruh sholat sekemampuan dia, ya, nggak bisa wudhu, ya tayamum, ya, nggak bisa berdiri, dia duduk, kan begitu. Kalau orang tua kemudian sakit, dia masih dibebankan kewajiban sholat, ya, secara pribadi. Lalu bagaimana kalau dia meninggal dunia? Ya, hidupnya saja nggak boleh kita wakilin, apalagi pas pada saat meninggal dunia. Tapi yang jadi masalah, ada, antum barangkali pernah mendengar istilah fidyah sholat. Pernah dengar nggak? Ada 2 mazhab tercatat yang saya pelajarin, ya. Pertama mazhab Al-Hanafiyah. Kalau ada si mayit dulu semasa hidupnya, dia kemudian berwasiat, tong, kalau babak lu meninggal, tong, ya, inget ya, babak masih punya utang sama Allah nih, setahun babak lu nggak sholat, baru kebayar sebulan doang, sisanya berapa? 11 bulan, bayarin ya. Bayarnya pakai apa? Pakai as-shalah, bahan makanan pokok yang kata Al-Hanafiyah sebesar 2 mud 1 kali sholat. 1 mud itu 6 ons beras. Kalau 2 mud berarti 12 ons. Bayar deh tuh, ya, kepada fakir miskin. Kalau orang yang punya kewajiban mengqadha sholat, dia berwasiat, ya, bayarnya pakai apa? Pakai harta yang dia tinggalin, bayarin tuh, ya, kepada Allah, karena hutangnya kepada Allah lebih utama ketimbang hutangnya kepada manusia dulu, supaya dia tidak dianggap bermaksiat. Tapi kata ulama Syafi'iyah, ini menurut pendapat yang kurang masyhur di antara ulama Syafi'iyah, ada
kewajiban apa? Ahli warisnya membayarkan, walaupun tanpa wasiat. Kita tahu nih orang tua emang nggak pernah sholat gitu kan, kita bayarin ya, maka hanya satu mud saja, satu kali sholat. Jadi satu kali sholat ya, satu mud itu kira-kira 6 ons ya. Untuk berapa lama dia meninggalkan sholatnya? Ada dua pendapat mazhab ya, ulama fikih yang membolehkan adanya fidyah sholat itu sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Jadi bagaimana kalau ada orang sholat harus berpijak kepada tempatnya berdiri ya. Kita membaca tentang 7 anggota badan kita pada saat kita sujud. Ya, ada 7 apa aja tuh? Apa saja? Wajah ya, wajah tuh nanti apakah sebatas jidat saja atau hidung dengan jidat, atau ketemu hidung saja jidatnya nggak nempel, nggak ada masalah. Ulama beda pendapat. Karena di bagian daripada wajah. Kemudian apa lagi? 2 telapak tangan, 2 lutut, sama 2 kaki ya. Nah, bagaimana kalau ada orang melaksanakan kewajiban tapi kewajibannya ada halangan gitu lah. Kita di pesawat nih, ini boleh nggak gitu kan? Ya, kita sholat nggak di bumi tapi di atas pesawat. Lalu bagaimana kalau ada di lantai 2? Kalau masjidnya di lantai 3, kira-kira gimana? Tetap sah nggak? Iya, sah, nggak ada masalah. Jadi ini masuk dengan pijakan itu, di mana dia bisa berpijak pada saat dia sholat. Ya, dasarnya apa? Ju'ilat lil ardi masjidan wa tahurun. Dijadikan untukku, kata Nabi, dan untuk umatku tiap jengkal bumi ini masjid dan suci. Jadi kita ini sebenarnya sholat tidak harus selalu di masjid. Dan itu rahmat dari Allah, Pak. Umat lain, Yahudi dengan Nasrani, mereka kalau ibadah itu nggak boleh ibadah keluar dari tempat ibadah mereka. Bayangkan dengan aktivitas antum sekarang ini, tiba-tiba di satu negeri nggak ketemu masjid, kira-kira kayak apa itu? Ya, maka orang boleh saja sholat dimanapun dia bisa melaksanakan sholat, karena tiap jengkal bumi ini adalah tempat dia sujud itu. Makanya ada orang yang sholat di atas spiteng, boleh nggak? Sholat di atas spiteng, kan spiteng tuh, ya, boleh nggak orang sholat di atas spiteng? Boleh. Yang nggak boleh orang sholat dalam spiteng, ya, karena najisnya di bawah, ya. Jadi nggak ada masalah ya. Kiasnya apa? Ya, orang sholat di lantai 3, lantai 2 nggak ada masalah. Ya, akhirnya dikiaskan orang tawaf, ya, nggak harus di bawah kan? Ada di lantai 2 orang tawaf sekarang. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi tempat yang berpijak itu ya tetap dia ada di bumi dan dia menyangkut di ada di wilayah bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kita di bagian siwak. Iya. Caranya gimana pakaiannya? Iya. Jadi ada kesunahan ya, sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah Rasulullah SAW ini menggunakan bukan siwak namanya, kayunya kayu apa? Kayu arok ini sebenarnya. Ya, kayu arok ini peristiwanya ketika terjadi peperangan, ya, musuh-musuh pada ngeliatin tuh, ya, sahabat Rasulullah pada ngigitin ini, ya, dipikir wah ini udah kagak doyan makan kayaknya, kayu aja digigitin dimakanin, ini luar biasa nih kekuatannya katanya. Jadi menggunakan kayu arok ini, caranya nggak langsung dipakai, tapi harus diapain? Dikunyah dulu supaya getahnya itu keluar, ya, getahnya itu keluar, ya, dikunyah gitu. Nah, itu boleh untuk dipakai sebagaimana antum menggosok gigi aja, seperti itu aja. Dan itu sunnah, ya. Cuma karena ini sunnah, tetap dijaga juga kebersihannya. Udah habis pakai ya dicuci lagi ya, karena ini kalau didiamkan ini berjamur, Pak. Habis pakai didiemin, ininya mah bagus, cuma iler antum yang nggak bagus.
Coba nih percaya, diemin taruh gitu di tempat anum biasa naruh sikat gigi. Wah itu lihatnya serem udah, jamuran ini. Ya jadi harus tetap dibersihkan. Nah kalau kira-kira getahnya kira-kira sudah habis, potong lagi, papak lagi, pakai. Ya silakan. Ya. Jadi seperti itu kira-kira. Ini sunnah ghairu masyru'iyah namanya. Jadi sunnah yang tidak memiliki makna hukum. Antum sholat tanpa bersiwak juga sah, ya. Ini sunnah aja, sunnah yang kaitannya tidak menyangkut masalah hukum. Seperti orang pakai gamis, ya. Gamis itu sunnah ghairu masyru'iyah, ya, sunnah yang tidak ada kaitan dengan hukum. Mau pakai gamis atau tidak, yang penting nutup aurat. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ya, ibu-ibu silakan. Ya, di belakang masih ada tuh, belum terakhir. Silakan ibu-ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemana kampungnya? Di mana? Jember. 15 jam jalan kaki. Oh, naik mobil. Terus? Iya. Baik. Jadi ada yang tumpang tindih antara pemahaman qadha dengan jama' atau qashar ya. Kalau mengqadha salat itu tidak ada kaitannya dengan safar tadi salah satunya. Ya, safarnya tidak termasuk safar yang direkomendasi orang bisa menjama' mengqashar. Jarak Jakarta Bekasi berapa kilo sih? Berapa kilo kira-kira? Ada nggak 88 kilo? Nggak ada. Maka kalau ada orang yang tertinggal sholatnya bukan dengan cara menjama' atau mengqashar. Nah, orang bisa menjama' atau mengqashar itu ada syarat yang ulama menetapkan syarat. Pertama bicara tentang jaraknya dulu. Jarak antara dia berangkat sama tempat tujuannya itu kalau dihitung ya panjangnya kira-kira 24 farsakh ya. 24 farsakh itu kalau pendapatnya ulama Syafi'iyah 88 km lebih. Ya, kira-kira kalau kita sudah melewati jarak itu ya berarti kita sudah mendapatkan rukhsah untuk bisa menjama' atau mengqashar salat ya. Kemudian ya, kalau ada orang yang masih di tempatnya sendiri. Misalnya gini, kita mau pulang kampung nih ke Jember, tahu nih bakal ada salat yang bakal ketinggalan. Kita boleh nggak sholat di rumah dulu? Boleh nggak? Kita jamak, kita qashar di rumah dulu boleh nggak? Nggak boleh, karena syaratnya belum terpenuhi. Ya termasuk orang puasa juga tuh. Ya muntah-muntah mau pulang kampung, suami ngajakin anak bininya. Besok kita nggak usah puasa, kenapa? Mau mudik katanya. Nah orang belum apa-apa. Ya dia kudu puasa dulu. Pagi itu puasa, melewati jarak safarnya, kena 88, sekian kilometer. Dia boleh ambil rukhsah itu, boleh batalkan atau tidak tergantung kekuatan dia. Jadi bukan dari rumah udah kagak puasa dulu. Sama kayak kuli-kuli jalanan tuh ya, kuli-kuli yang pekerja-pekerja berat di jalanan yang panas tengah hari rowek gitu kan, sampai dia nggak kuat, dia boleh nggak puasa. Tapi bukan dari pagi kagak puasa. Ya orang-orang puasa dia masuk warung Indomie, dia makan di situ ya 2 mangkok ya. Sama ngopi lagi, sama ngudut. Enggak, dia puasa dulu. Dia kerja siang-siang. Kalau tiba-tiba ada keadaan yang membuat dia kemudian nggak mampu, ya seperti apa? Ya kepala kunang-kunang, perut melintir, mual, ya pingsan hampir mati, baru tuh ya boleh ngebatalin. Ya itu keadaannya. Nah jadi pertama jarak syarat. Yang kedua dia harus meninggalkan batas kotanya. Dia harus meninggalkan tempat dulu. Ya baru nanti dihitung jaraknya. Yang ketiga, pada saat misalnya ibu yang nanya KTP-nya Jakarta apa Jember? Sudah Jakarta, berarti niat mukim di Jakarta. Berarti Jember itu tuh daerah tujuan namanya. Kalau pengen disebut musafir, ya sampai di Jember itu ulama sampaikan berapa? Kira-kira berapa?
3 hari waktu dia mukim di sana, di luar kedatangan dan keberangkatan. Misalnya datangnya hari Ahad, nggak dihitung, Senin baru dihitung, Selasa, Rebo. Ya, ini dihitung nih. Ya, ada sebagian pendapat ulama 4 hari. Ya, 4 hari itu di luar waktu kedatangan dan keberangkatan. Datang hari Ahad, hari Senin masih musafir, Selasa, Rabu, Kamis musafir. Jumat kalau masih musafir juga, dia harus pergi dari Jember. Kemana kalau pergi? Pokoknya pergi. Ya, ya. Kalau masih ngejedok aja di situ, ngejedok, masih netep di situ, status dia bukan musafir lagi, tapi jadi mukidi, jadi mukimin. Ya, dia jadi mukimin di situ. Ya, maka kewajibannya akan kembali. Ya. Nah, pada saat contohnya nih ada orang yang PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad, ada nggak begitu? Ya, pulangnya Jumat kembali Ahad. Itu di Jakarta kalau kembalinya beneran hari Jumat, musafir melulu, Pak. Beneran. Ya, pulang Jumat, balik lagi Ahad, belum dihitung kan? Senin musafir, Selasa musafir, apa lagi? Rabu, Kamis musafir, Jumat dibalik, musafir terus. Ya, kapan musafirnya hilang? Sampai dia ada di gerbang rumahnya, di tempat asal dia. Kan ada orang kerja di Jakarta cuma berapa tahun gitu ya, aslinya orang Bandung, aslinya orang Solo, orang Surabaya. Dia pulangnya begitu modelnya, KTP-nya juga masih KTP sono, berarti dia nggak niat mukim di sini, musafir terus. Ya, boleh nggak sholat Jumat, boleh kagak puasa, ya, boleh dijamak, boleh di kosor gitu ya. Tapi lagi-lagi rukhsah itu ulama ya berbeda pendapat tentang keutamaan diambilnya atau tidak. Ya, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i lebih utama dia harus ngukur kekuatan dia. Tapi kata ulama Al-Hanabilah, yang namanya rukhsah itu rahmat dari Allah. Faqbaluha, ambil. Ya, ini sebagian pendapat seperti itu. Nah, jadi syarat safar itu, Bu, kalau Ibu dari sini ke Jember ya, niatin tuh mau menjamak atau mengqashar sholat. Kalau menjamak bagaimana? Mengumpulkan 2 waktu sholat. Ada jamak takdim, dikerjakan pada waktu yang pertama, ya, 2 waktu sholat. Kemudian jamak takhir, dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, 2 waktu sholat secara berurutan. Ada kemudian mengqashar sholat. Nah, mengqashar sholat ini caranya bagaimana? Pada saat waktu sholat masuk, sholatnya 2 rakaat aja, ya. Kemudian masuk lagi waktu berikutnya 2 rakaat saja. Nah, cuma kadang kita kan repot, akhirnya ada istilah jamak qashar. Udah dijamak, diqashar lagi. Ya nggak apa-apa juga. Itu model berikutnya tuh. Ya, jadi boleh aja 2 salam, 2 salam. Ya, nah itu hati-hati. Di Jember biasanya berapa hari kalau pulang kampung? 5 hari. Nah, 5 hari udah kelewatan tuh. Ya, udah hari kelima udah jadi mukidi udah. Ya. Pokoknya hati-hati, ya. Nah, itu namanya apa? Mampir, ya. Kemudian apa? Yang terakhir, niatnya bukan niat maksiat. Ya, kalau niat bermaksiat nggak ada tuh, istilahnya rukhsah itu, ya. Niatnya apa ya? Niat perjalanan sifatnya mubah saja. Itu, Bu, ya. Terakhir, Bang. Udah kejawab. Nah, ada yang nyolek kali belakang tuh, di waktu. Jangan nanya lu. Ada lagi terakhir nih, boleh nggak di belakang? Boleh ya? Ya, serang. Kita mau pergi nih, kan? Ya. Kita berangkat jam 12, kita sampai sholat. Ya. Umpama kita naik pesawat jam 1. Kemungkinan kita sampai itu maghrib, setelah maghrib. Ya. Maghrib. Itu bisa nggak kita jamak sholat asar? Kan sebetulnya posisi kita kan belum berangkat. Tapi kita tahu nih bakalan sampainya nanti, sampai misalnya kalau biasa ya, sampai jam 6 atau jam 7. Bisa. Jadi gini, pada saat masuk waktu sholat zuhur, antum harusnya pasang niat. Niat mau menjamak zuhur dengan asar, namanya jamak takhir. Udah berangkat aja, cabut dah. Ntar zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, ya masuk waktu gitu kan sudah diniatkan. Niat yang paling utama tuh ditakyin, ditetapkan dulu. Nanti kemudian maghrib, isya kelewat juga, ya tetap dikerjakan dengan cara menjamak tadi. Caranya mengqashar juga boleh. Ya, dirapel itu waktu sholat di waktu sholat isya itu.
yang nggak ada masalah. Tapi kalau antum udah sholat duhur nih, ya kemudian terasarnya gimana? Jadi kacau jadinya. Jadi niatin aja ketika masuk waktu sholat, antum niat, ya Allah, saya mau menjamak takhir sholat ini antara duhur dengan asar. Jadi antum nggak perlu duhuran lagi. Kenapa? Kalau duhur masih di tempat kita belum berangkat, kita belum mendapatkan syarat kan? Ya kita misalnya udah masuk duhur nih, saya mau jamak takdim aja deh, belum bisa karena kita belum meninggalkan tempat kita. Baru niat mau safar, ya niat mau safar belum safar namanya. Ya jadi diniatkan jamak takhir namanya. Ya begitu pun dengan maghrib isya tadi, ya jamak takhir juga. Ya sholat ketika sampai di tempat udah waktu sholat isya, ya antum tetap sholat dari mulai zuhur, asar mau dikosor boleh, ya maghrib isya mau dikosor boleh. Kira-kira maghrib boleh nggak dikosor? Enggak, ya. Nah, lo tetap 3. Kalau isya mau dikosor boleh. Apalagi subuh, subuh nggak ada pasangannya, udah 2 dikosor lagi 1 kan, pelit lo gitu. Ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang bisa saya sampaikan menjadi pencerah buat kita semua, bahwasannya kita sebagai orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak ada posisi tawar untuk tetap istiqomah melaksanakan segala bentuk kewajiban. Dan mudah-mudahan kewajiban yang kita kerjakan ini, ya kita meninggalkan larangan-larangan Allah, menjadi kemaslahatan buat kita, salama fid dunya wal akhirah. Kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Dan mudah-mudahan amalan-amalan kita lakukan ini menarik, ya menjadi wasilah rahmat Allah turun kepada kita, yang dengan rahmatnya satu saja, rahmat Allah sampai kepada kita, inilah menghantarkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.